dengan tanpa cacat celah dan sempurna. Wah, ini sulit sekali diterima, tetapi hanya kasih karunia. Ya, jadi tugas saudara nanti luar biasa seperti orang gila di sini menyelamatkan. Ya, sampai Wahyu pasal 12 baru nanti gereja itu realisasinya Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 10 itu pemberitahuan tentang hari jam pengungsian. Wahyu pasal 11 itu kronologi, urut-urutan. Kalau nanti kamu sampai tidak percaya, terjebak pada masa itu, lah di dalam Wahyu pasal 11 dituliskan kejadiannya seperti ini loh. Kamu yang tertinggal nanti. Kondisimu seperti halaman tanpa mezbah kurban bakaran, diinjak-injak 42 bulan. Di situ Wahyu pasal 11 itu diungkapkan bagaimana nasib orang Kristen yang tertinggal pada masa antikris, sampai pada akhirnya nasibnya dua saksi. Ya, nasibnya dua saksi yang tertinggal, yang mati pada masa antikris. Ya, coba dibaca. Wahyu pasal 11 dibaca ayat yang ke 1, kedua dan ketiga. Mari. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, ya, seperti tongkat pengukur rupanya. Ya, terus dan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Ukurlah bait suci Allah. Terus. Dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalam. Nah, coba tabernakel ditayangkan. Bangun, ukurlah bait suci Allah dan mezbah, ya, dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci, ya, terus janganlah engkau mengukurnya. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu bangsa kafir, dan mereka akan menginjak kota-kota suci. Menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Terus. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, ya, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Ya, terus 1260 hari lamanya. Nah, mereka akan bernubuat 1260 hari. Jadi ukurlah bait suci. Bait suci itu lihat saudara, mulai dari sini sampai sini. Ini bait suci. Include di dalamnya meja roti, pelita emas, mezbah dupa, dan tabut. Itu bait suci. Kemudian orang-orang yang beribadah di sini. Dan mezbah itu ini. Ini tertulis juga dalam Imamat 16. Tapi pengajaran kabar mempelai mengklaim bahwa mezbah yang diukur itu ini. Ukurlah bait suci dan mezbah itu ini. Ya, kemudian orang-orang yang beribadah. Jadi ini tidak. Saya sekalipun pengikut setia Bapak Indiwono. Tapi saya bukan mental yes man. Saya pernah meralat beberapa pelajaran yang tidak benar. Contohnya, mereka selama itu selalu percaya bahwa imam besar masuk ke ruang Maha Suci itu dengan kostum, baju berjala, baju gamis, baju efod, tapal dada, surban patam emas, dan sebagainya. Itu diajarkan menjadi doktrin. Suatu saat saya selidiki dalam imamat, ternyata ketika imam besar 1 tahun sekali masuk ruang Maha Suci, bukan itu pakaiannya, tapi itu kostum harian yang digunakan dalam pelayanan di ruang suci. Ya, pakaian imam besar seperti ini loh. Ini ada gambar imam besar. Ini pakaian harian. Tapi kalau mau masuk ke ruang Maha Suci setahun sekali, ini total ganti. Pakaiannya cuma celana lenan putih, jubah putih, ikat pinggang putih, surban putih. Wah, gempar. Teman-teman saya mengatakan saya sesat. Saya maju ke Pak Indiwono. Beliau itu berjiwa besar, sahabat Tuhan senior. Disaksikan Bapak Pendeta Amir senior kabar mempelai, ketua 1 GPT dari Ngunut Tulungagung. Ya, disaksikan Bapak Hari Lumare dari Langowan Manado. Ya, yang waktu itu menjadi asistennya Pak Indiono. Beliau menerima itu. Wah, terima kasih Paulus. Kamu teliti sekali, katanya. Banyak di antara kita meneliti Alkitab tapi tidak sejeli itu. Baik, nanti akan kita ralat. Kemudian diralat dalam fellowship, saudara. Begini, sekalipun tidak disebutkan sumbernya saya, tapi saya berbangga. Beliau menerima. Nah, ketika ini saya sampaikan kepada beliau, Pak Indiono juga menerima, tapi beliau belum sempat meralat. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Dipanggil, kemudian penggantinya orang yang tidak pernah fellowship, orang yang tidak pernah
tadinya fellowship, seminar, ya datangnya ketika seminar intensif 2 bulan baru datang, kemudian diekspos cepat sekali menjadi pemimpin di Medan. Di Medan banyak masalah, kemudian ditarik menjadi pemimpin di Surabaya. Di situ saya divonis, salah Pak Ulus, bukan mesbah ini, doktrin kita ini mesbah duka. Kemudian terjadi satu perbantahan adu argumen. Bapak baca mesbah ini namanya mesbah tembaga, brazen altar, sedangkan ini mesbah emas, ini golden altar. Bahasanya sudah berbeda. Baca mari dalam bahasa Greka, Alkitab Perjanjian Baru itu bahasa Greka. Saya punya 6 Alkitab, waktu itu disaksikan Pak Bambang, Ibu Enok, beberapa tua-tua yang mengikuti saya ke sana, ya, untuk adu argumen itu. Dalam bahasa aslinya ini tusias terion. Tusias itu mesbah, terion itu binatang. Mesbah tempat membakar binatang. Persis Wahyu pasal 11 ayat yang kedua tadi. Ukurlah, ya, bangun ukurlah bait suci, orang yang beribadah, dan mesbah. Mesbah di situ adalah, ya, bahasa Belandanya altar. Altar atau brazen altar. Bahasa Inggrisnya. Kemudian ini disebut tusias terion bahasa Greka, sedangkan ini golden altar atau bahasa Grekanya tusias tumiaumatos. Tumiaumatos itu rempah-rempah, tempat membakar rempah-rempah. Itu tunjukkan itu Alkitab. Sekretaris GPT almarhum Bapak Luitan Dayu mengakui, Pak Sadrah mengakui, sesepuh-sesepuh lainnya, Om I, ya, Om Irawan juga ada waktu itu mengakui, Pak Hari Lumare juga mengakui, tapi pemimpin itu tetap berkata, ini doktrin, tidak bisa dirubah. Kalau kamu mau di GPT, ya silahkan, harus terima ini. Kalau tidak, ya kita berpisah. Wah, saya ditantang begitu, darah muda saya meluap, Pak. Bapak, kalau saya ditantang seperti itu, saya nggak senang dengan ucapan Bapak. Selama saya mengikuti kabar mempelai bertahun-tahun, hampir 6 tahun, saya siang malam bergumul dengan firman, kemanapun beliau melayani saya, mendampingi, tidak pernah beliau melontarkan kata-kata seperti itu. Selalu ada, ya, keleluasan pandangan. Bahasa Jawanya orang lebah mana, lembut hati. Nah, saudara kasih Tuhan, ukurlah bait suci itu ini. Mesbah itu penting. Kenapa? Ini identik dengan Bukit Zuljuta. Ini selamanya tidak mungkin dilupakan. Sampai kesempurnaan di sini, warna mesbah ini ada. Warna ini adalah warna salib, warna putih, warna biru, warna ungu, warna merah. Itu ada di tenda tabernakel di sini. Jadi tanpa mesbah ini gereja itu nol. Ini salib ini. Ini merupakan sumber kekuatan, the power of God. Ya, bertumbuh menjadi besar, kuat ke sini, itu sumbernya sini. Oleh sebab itu 7 jemaat yang jatuh itu selalu harus kembali ke mesbah ini. Memulai dari mesbah. Itu Wahyu pasal 11. Orang-orang Kristen yang tidak terukur, artinya bait sucinya, artinya mereka bukan tubuh Kristus, mereka bukan orang yang menghargai salib, mereka tidak beribadah dengan sasaran pembangunan tubuh Kristus, diinjak-injak masa antikris. Itu kronologinya diterangkan dalam Wahyu 11 nanti. Wahyu pasal 10 itu hari tanggal pengungsian, Wahyu pasal 11 itu adalah kronologi masa antikris. Pada masa antikris, untuk menguatkan orang-orang Kristen kanak-kanak yang tertinggal, Tuhan mengirimkan 2 saksi. Ini hamba Tuhan besar, kaliber internasional, jemaatnya jutaan. Tapi justru karena besar, jutaan, dia terjebak kepada, ya, satu tindakan arogansi, mencemooh, mengejek, melecehkan pembangun tubuh Kristus. Karena merasa dirinya hebat, bisa membangun tubuh Kristus tanpa kita yang kecil. Akhirnya terjebak, masuk menjadi 2 saksi. Lanjut dibaca, ayat 4. Ya. Mereka adalah kedua pohon zaitun, ya, dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan semesta alam. Terus? Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, ya, terus? Keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Ya, terus? Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, ya, maka orang itu harus mati secara itu. Maka orang itu harus mati secara itu. Jadi diberi kuasa seperti Elia dan Musa, menurunkan api dari langit, menahan hujan dan sebagainya. Tapi mereka itu 2 saksi itu 2 pelita. 2 pelita yang seperti 2 batang zaitun. Padahal zaitun itu untuk bisa mengeluarkan minyaknya, menyalakan pelita, zaitun itu keprok dulu, ditindas dulu, diperas dulu, dikilang dulu, baru mengeluarkan minyaknya. 2 saksi ini belum dikeprok, artinya belum
tidak mengalami MP3, tidak dididik, diajar, ditempa, digilas, dikeprok, diperes sampai keluar minyaknya, nah minyaknya dinyalakan. Tapi pemerasan, penghancuran, penumbukan biji zaitun itu pada saat masa antikris, artinya dia harus mengeluarkan darahnya sendiri, mati. Puncaknya nanti, ya, mari dibaca. Puncaknya nanti, baca ayat yang ke-7, ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, Apabila mereka menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, ini antikris, ya, akan memerangi mereka dan Ya. mengalahkan serta membunuh mereka. akan mengalahkan setelah membunuh mereka. Dua saksi itu dibunuh dan mayat mereka, Akan terletak di atas jalan raya kota. mayatnya tidak boleh dikubur. Dua saksi ini. Ini saat apa namanya? Saat kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini kan penjelasan masa antikris. Coba kembali ke peta kitab Wahyu, ya. Ini kan masa antikris. Jadi kronologi masa antikris. Jadi nanti kasusnya di sini. Nah, di sini. Waktu dua saksi mati itu posisinya sudah dekat sekali di sini. Mendekati bokor ke-6 di sini. Karena apa? Begitu mati 3,5 hari lagi Tuhan Yesus itu datang sudah. Kesaksiannya kan 42 bulan. 42 bulan itu dari sini sampai sini. Gereja mengungsi di padang belantara, dunia dilanda puncak kekejian yang disebut masa antikris. Lah dia bersaksi. Banyak orang Kristen yang selamat mati syahid dengan dipancung kepala oleh antikris. Tapi dia sendiri setelah selesai bersaksi, dia akhirnya diperangi oleh antikris, dibunuh. Ya, dan mayatnya, ya, dan mayat mereka Akan terletak di atas jalan raya kota. akan besar, terletak di jalan raya kota besar. Terus yang secara rohani disebut Sodom, secara rohani disebut kota Sodom dan Mesir. Mesir. Sodom dan Mesir. Sodom itu dosa kejahatan, bangun-membangun, kawin-mengawinkan, seks. Mesir itu dosa perbudakan dunia. Artinya mayat mereka tergeletak di tengah kesukaan euforia dunia yang bersuka cita, berpesta pora dalam segala bentuk pemberhalaannya karena dianggap dua saksi itu merepotkan. Mereka berpikir penyebab timbulnya 7 bencana, 7 bokor itu dua saksi. Tidak. 7 bokor itu sendiri, dua saksi itu sendiri. Dia itu menyerang kalau dia diserang. Tapi kalau 7 bokor ini adalah 7 guru. Itu nanti sudah pasti itu. Lah, tapi orang-orang pada masa antikris menganggap, wah ini tumpak blek, ditumplekan blek, kesalahan itu dua saksi itu. Mereka mau menghantam malaikat sang surya dan 7 guru, tidak bisa. Karena malaikat sang surya dan 7 guru itu menghantam dengan jarak dari padang pengungsian. Sekalipun nanti dari satu tempat ke tempat itu celurut-celurut istilahnya ngerogo sukmo. Di sana nanti kembar jiwa. Jadi kalau ngerogo sukmo itu begini, ini dari satu kota A, datang ke sini, sampai sini kembar jiwa. Kembar jiwa itu menjelmakan diri misalkan dalam bentuk siapa. Kalau ngerogo sukmo saja kan tidak mau wujud, sekalipun dia datang. Tapi orang yang didatangi kalau matanya tidak peka dia tidak bisa melihat. Kalau dia orang itu matanya peka, dia tahu, oh saya tadi malam dilawan sama Romo. Oh tadi malam Romo datang. Oh tadi malam Romo mengingatkan saya begini. Kalau dia peka, tahu. Tapi kalau tidak peka, tidak tahu. Ada jemaat hamba Tuhan itu yang seperti itu. Itu kalau ngerogo sukmo. Tapi kalau ngembar jiwa itu ngerogo sukmo yang dilanjutkan dengan tindakan lanjut menggunakan kunci kerajaan surga tadi, mengubah yang roh ini dalam mawujud, ya, dalam wujud sosok manusia. Kalau misalkan itu Pak Samuel Hia, ya wujudnya Pak Samuel, atau Pak Samuel Hia akan muncul dalam bentuk penyamarannya, bukan Pak Samuel Hia yang muncul di situ kakek-kakek tua yang sangat memelas misalkan, atau berwujud dalam bentuk nenek-nenek sakti yang, atau berwujud dalam bentuk pendeta negro yang berkhotbah begini-begini, atau mau wujud dalam bentuk pendeta yang sedang, itu namanya kembar jiwa. Jadi di dalam raga, tapi raga semu, raga yang tidak bisa mati. Setelah selesai kepentingan kembar jiwa, ya lenyap, kembali. Sudah khotbah, wah, seperti makanya nanti akan ada nanti kalau sudah ketemu dengan tokoh. Saya ini sepertinya pernah mendengar firman ini, saya pernah dengar dan saya kenal orang ini, tapi di mana ya? Karena itu nanti ada istilah di delete kalau komputer. Memori di dalam otak ini menyangkut asal usul latar belakang pendeta yang mengajar dan itu dihapus. Set. Biar alami nanti kalau dia itu bertobat, biar alami kalau dia itu masuk ke gerakan, biar alami. Ya. Nah itu nanti kasusnya dua saksi mati itu di sini sudah. Mari dibaca lebih lanjut.
matinya tergeletak di jalan raya Sodom dan Mesir, terus dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan Ya. bahasa dan kaum Ya, melihat mereka 3,5 hari lamanya. melihat mereka setengah hari di syuting dari segala suku, bahasa, kaum, bangsa di muka bumi itu melihat. Bagaimana mereka bisa melihat kalau tidak disorot dengan kamera? Bisa melihat tidak? Wah, teknologi itu berada pada puncak kecanggihan luar biasa. Mayat itu disaksikan kayak TV One layaknya memberitakan Gunung Merapi meledos. Wah, pagi sore siang malam, pagi sore siang malam. Waduh, bahaya terus TV One itu sampai waduh, ini televisi ini justru membuat saya pikir membuat masyarakat satu pihak ya ada warning, tetapi terlalu berlebihan kadang-kadang. Sudah aman, masih, wah ada ancaman begini-begini. Jadi rakyat itu yang mendengarkan itu malah kalang kabut. Ya, ada yang mengatakan, wah nanti 300 kilometer laharnya. Salah seorang paranormal terkenal di Indonesia malah mengatakan kalau lahar itu belum membanjiri ya alun-alunnya Sultan Hamengkubuwono ke-10 belum berhenti. Wah ya Sultan marah. Ini paranormal itu delembing itu ngaco ngomongnya. Ya, kemudian paranormal itu juga bernubuat mengatakan karena Gunung Merapi itu panglimanya para gunung, maka seiring Gunung Merapi itu meletus, lihat nanti sebentar lagi semua gunung akan meletus. Ini saya patahkan langsung. Ya, orang yang mengatakan itu juga paranormal berkata, katakan nggak akan ikut yang lainnya, diam. Oh sudah bergejolak, ya sudah diam sampai nanti tunggu tanggalnya. Nggak akan main, silahkan. Krakatau sudah gini, diam sudah. Singgalang di sana diam dulu. Semeru nggak akan bledos, Bromo nggak akan bledos. Tunggu. Untuk mematahkan umuk ngedobosnya orang ini loh. Paranormal yang terkenal di Indonesia, pernah menjadi anggota dewan. Oh itu panglimanya para gunung, jadi tidak. Gunung Merapi cukup diam sudah. Nah, kenapa begitu? Untuk mematahkan omong kosong orang. Seolah-olah dia Gusti Allah saja. Saya bukan Gusti Allah, tapi saya hamba Allah. Karena saya hamba Allah, saya tahu rencana Allah. Saya mengatakan, ya, segala sesuatu ada sebab dan akibatnya. Nah, kita lanjutkan dibaca. Jadi semua televisi nanti menyoroti kematiannya dua saksi itu. Seluruh dunia nanti mengerti. Terus lanjut dibaca, ya. Dan orang-orang itu tidak Ya. memperbolehkan mayat mereka dikubur. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat kedua saksi itu dikuburkan. Terus Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira mereka bergembira, dan bersuka cita atas mereka itu. ya terus. Dan berpesta Ya. dan saling mengirim hadiah. Nah, terjadilah klimaks Valentine Day. Satu sama lain saling mengucapkan salam, ucapan selamat, cinta kasih, mengirimkan hadiah Valentine Day yang luar biasa. Klimaks dari Valentine Day di situ nanti kebinasaan, menyebabkan kebinasaan. Oleh sebab itu kalau sudah tidak tahu-tahu, sudah jangan ikut-ikutan segala macam. Saudara itu hamba Tuhan, saudara itu walaupun muda hamba Tuhan. Valentine Day semuanya ucapan Facebook. Valentine Day kirim coklat, kirim bunga, kirim wah segala macam. Kirim blangkon. Hati-hati saudara. Semuanya itu merupakan blueprintnya Lucifer untuk menghancurkan dunia. Ya, saya tidak melarang saudara, silahkan Valentine Day, tapi kalau kamu tutup-tutupkan, kamu nanti terjebak Valentine Day di situ. Saling, bersuka cita, berkasih-kasihan, berucap mesra, berpesta, mengirimkan hadiah, ya. Karena apa? Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi mereka. Terus lanjut dibaca ayat 4, ayat yang 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah. Terus dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Nah, orang yang melihat dua saksi ini bangkit. Ini orang mati bangkit itu kapan? Nah, di sini kebangkitan orang mati pertama saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sekarang disimpan di mana? Paradis Firdaus. Nanti bangkit saat Tuhan datang. Yang hidup tidak mendahului yang mati. Setelah yang mati dibangkitkan, maka yang masih hidup, 1 Korintus pasal 4, akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, bersama-sama naik ke udara bersama Tuhan, menyongsong perjamuan malam kawin anak domba. Setelah itu turun ke bumi. Mana ada ayat yang mengatakan setelah perjamuan malam kawin turun ke bumi? Nanti saya tunjukkan. Ya, itu untuk mematahkan orang yang mengatakan rapture.
Yang masih hidup, yang masih tinggal tidak akan mendahului yang mati. Coba dibaca dulu itu sebelum dilanjutkan Wahyu pasal 11 ini. Satu apa namanya? Tesalonika pasal 4 dibaca. 1 Tesalonika pasal yang keempat dibaca mulai ayat yang ke berapa ini? 13. Kedatangan Tuhan Yesus. Mari, Mas Anom ganti dibaca. Mas Dayat nanti pingsan. Puasa baca terus. Mari Mas Anom. Kedatangan Tuhan. Yang keras, aduh, kok ngelepek sekali. Kedatangan Tuhan. Yang keras Mas Anom ya. Yang keras, saya semangat sekali gini kok. Ayo, yang keras. Kedatangan Tuhan. Ya. Ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, Ya. saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, terus Kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. ya, karena Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, ya, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. ya, jadi yang meninggal itu suatu saat dikumpulkan. Sekarang masih dikumpulkan di satu tempat, namanya apa? Firdaus, surga kecil. Surga besar itu nanti di sini. Sekarang ini surga kecil. Coba digeser sana sedikit, Mas Nathan. Geser. Nah, ya toh, ini surga kecil Firdaus. Nanti bangkitnya di sini. Nanti surga yang kekal itu di sini. Jadi pengertian surga antara surga kekal Yerusalem baru dengan surga kecil itu kadang-kadang bledro. Semua hamba Tuhan mengatakan orang Kristen mati langsung masuk surga. Lalu surga yang mana? Kalau sudah kejar, hamba Tuhan itu bingung, celingkukan. Karena mereka tidak ngerti kitab Wahyu. Surga-surga di sana, mungkin ngototnya seperti kadang-kadang nanti kalau sudah kejar mesti marah nanti. Karena apa? Biasa pendeta kalau tidak bisa jawab nesu. Ya, tapi kalau saudara tahu ayat-ayatnya kenapa? Ini keahlian saudara itu di sini gitu loh. Ini kelebihan saudara tidak lebih dalam uang, tidak lebih dalam jabatan dengan orang-orang barat, tidak lebih dalam hal jemaat. Kelebihan saudara adalah saudara mengerti rencana Allah. Amin, amin. Ini satu perkara yang luar biasa. Nah, di sini dia bangkit di sini. Ya, mari dibaca. Semua yang mati akan dikumpulkan bersama Tuhan. Terus, Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. nah ini kukatakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, Yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan di sini. Terus, Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. nah jadi sekali-kali tidak mendahului mereka yang meninggal. Jadi bagaimana mungkin kalau orang mati tidak dibangkitkan sementara orang Kristen diangkat naik ke surga rapture? Berarti meninggalkan yang mati. Ini firman itu kalau nggak salah disetip saja, LAI suruh nyetip ini. Pusat Alkitab di mana di Amerika sana yang mencetak King James Version, Scofield itu kitab-kitab yang dipakai oleh orang Kabbalah untuk mentahbiskan presiden-presiden Amerika itu Scofield Version. Ya. Sedangkan ini King James Version. Jadi orang yang mati itu apa namanya nomor satu bangkitnya. Yang masih hidup, yang tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Seperti tadi saya katakan, loh, kok dua saksi sudah mati kok bangkit? Ada apa ini? Berarti itu kebangkitan dua saksi itu adalah saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang mati bangkit dulu. Kenapa saya menggok sini? Itu menjelaskan di situ. Sudah mati 3 hari kok tahu-tahu bangkit, naik ke surga, ya. Naik ke awang-awang. Mari dilanjutkan dibaca tadi. Ayat keberapa? 1 Tesalonika 4 tadi. Ayat 16. Mari, sebab pada waktu tanda diberi, ya, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri, saudara garis bawah itu. Bukan Tuhan dengan orang-orang sucinya turun dari surga. Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. mereka yang mati dalam Kristus yang sekarang disimpan di Firdaus bangkit lebih dulu. Setelah itu Kita yang hidup, ya, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan ya, menyambut terus Tuhan di angkasa. terus Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. nah, jadi jelas toh
Yang mati dulu diubah, yang hidup tidak akan mendahului. Kalau rapture itu yang hidup mendahului. Yang mati belum dibangkitkan, yang hidup sudah diangkat ke surga. Firman Tuhan ini pelin-pelan, firman Tuhan ini nanti dianggap apa? Nah, ketika Wahyu pasal 11, 2 saksi itu diangkat, maka saya katakan Wahyu pasal 11 itu, kita itu masih, saudaraku, masih di padang belantara pengungsian, masih belum mengungsi saat itu, mau berangkat pengungsian. Wahyu pasal 10, Wahyu pasal 9 itu warning, peringatan tentang masa pengungsian sudah dekat. Baru Wahyu pasal 10 diberitakan hari, jam, tanggal pengungsian. Siap-siap, semua diberitahu, sanak famili yang ditolan, dipersiapkan, gereja dipersiapkan. Kita akan berangkat mengungsi. Kemudian kronologi pengungsian, nanti di padang belantara ini gini terjadinya. Nanti ditulis itu dalam Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 menuliskan kronologi, kisah, urut-urutan, ya, apa yang terjadi pada masa antikris. Kalau sampai orang tidak ikut mengungsi. Nah, begitu 2 saksi itu bangkit, tadi ayat berapa tadi dilanjutkan? 3,5 hari, ya, kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dari antara orang mati. Terus, wah, tempat saya gelap. Mereka bangkit dari semua, sehingga mereka apa? Bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Terus ayat yang ke-12, dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring ya, dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, ya, terus menghubungi awan, ya, terus disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Terus Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, ya, terus dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, ya, terus dan 7.000 orang mati ya, gempa bumi itu, ya, dan terus orang-orang lain sangat ketakutan, ya, lalu terus. memuliakan Allah yang di surga. Nah, itu kronologi masa antikris itu disebutkan. Nah, setelah itu baru sangkakala ke-7, penyudah kiamat, Tuhan datang, yang mati dibangkitkan. Yang ini tadi Wahyu pasal 11 itu kronologi masa antikris. Tapi waktu itu kita masih di dunia, jadi masih mau berangkat ke pengungsian. Nah, Wahyu pasal 12 itu pelaksanaan pengungsian, urut-urutannya dibaca. Wahyu 12 itu di sini, saudara, pas di sini. Kronologi atau urut-urutan pengungsian itu di sini. Saat Tuhan datang yang kedua, mari dibaca. Ya, maaf, bukan kedatangan Tuhan, pengungsian ya. Sana, terus sana. Geser sini sedikit, Mas Nathan. Nah, jadi tadi sangkakala yang kita tuju itu tadi kan di sini. Gereja itu mengungsi di sini. Ya, berita tentang pengungsian itu kan diberitakannya pada saat masa gereja hamil. Wahyu pasal 8 sampai 12 itu di sini. Ya toh? Lah namun demikian, sebelum mengungsi, hari jam pengungsian itu diberitakan dalam Wahyu pasal 10. Kapan ini nanti dimulai waktu ini loh? 3,5 tahun itu. Kapan berangkat? Wahyu pasal 11 itu apa yang terjadi nanti pada saat pengungsian, dan Wahyu pasal 12 di sini. Ini urut-urutannya ya. Wahyu pasal 12. Klimaks kehamilan gereja di saat gereja mau mengungsi pada pertengahan Sabat ya. 3,5 tahun perani ayat berakhir, gereja mengungsi dengan lahirnya seorang anak laki-laki. Mari dibaca. Ganti yang membaca, diganti yang membaca. Saya minta tolong yang sama sekali belum membaca tapi yang suaranya lantang begitu dari belakang, boleh? Mari silakan. Siapa? Pak Andre. Ya, yang keras Pak Andre. Ya, mari. Yang keras. Maka tangkaplah satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselimutkan matahari, Ya. dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, perempuan ini, lihat gambar perempuan ini, jubahnya matahari, alas kakinya bintang, bulan. Sayang itu nggak tampak jelas. Kalau itu didandani gitu apik sekali. Mahkotanya 12 bintang. Ya, perempuannya cantik karena ini mempelai Tuhan. Jangan perempuannya nanti dibikin jublek. Ya, perempuannya cantik nanti dibuat yang diubah, dibaharui skemanya ini Mas Nathan ya, sekaligus
apa namanya, gambarnya dibuat yang cantik. Nanti saya carikan gambar mempelai yang cantik, ya. Nah, ini gambar mempelainya kabur, pakaiannya matahari, bulan dan bintang. Kenapa kok mempelai itu berpakaian matahari, bulan dan bintang? Logikanya, ayo, kalau saudara bisa menjawab, nanti nilainya saya tambah yang pasca sarjana ini, ya. Saya jamin nanti nilainya A. Sudah. Kenapa kok berpakaian matahari, bulan dan bintang? Ayo, jangan umak-umi dan PTR pendok. Ya. Menunjukkan kalau mempelai Tuhan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, Oh. pribadinya terang. Pribadinya terang, bagus. Ya, tambah 10 saja. Ayo, siapa bisa? Ya, Santi. Bahasanya mempelai perempuan itu dari bulan sampai ujung rambutnya itu semua fasilitas yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Semua fasilitasnya dari Tuhan. Ini karena perempuan jadi dia bisa fasilitas. Ya. Ya, saya tambah 10 saja. Ya, Samuel. Matahari itu melambangkan zaman Allah Bapa, Ya, sedangkan bulan itu melambangkan zaman Allah Anak, terus sedangkan bintang itu melambangkan zaman Roh Kudus. Ya, Artinya terus? mempelai perempuan itu ya, menanggung proses salib yang sejak zaman Allah Bapa, dari para nabi, para rasul maupun zaman gereja. ya, saya tepati janji saya. Kamu dapat A sudah. Ya. Zaman Bapa itu disebut zaman matahari, di mana para nabi hidup. Zaman anak itu disebut zaman apa? Bulan dengan tanda darah. Zaman Roh Kudus, zaman gereja itu zaman bintang. Matahari, bulan, bintang. Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam peta zaman itu ada, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu matahari. Mazmur mengatakan begitu. Ya. Jadi zaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu artinya zaman para nabi, zaman para rasul. Kitab-kitab para nabi dan para rasul itu digenapkan sempurna pada pribadi mempelai. Dia menjadi pelaku nubuat. Oleh sebab itu dia menanggung proses kesengsaraannya para nabi dan para rasul, tumplek-blek menjadi pakaian yang terang, yang panas. Ya, pakaian yang tenang, yang panas, tetapi juga memproses hidupnya sampai dia mengerang. Saking beratnya prosesnya. Coba dibaca lanjut Wahyu 12, ya. Jadi zaman matahari, bulan, dan bintang itu zamannya para nabi, para rasul, ya, zamannya murid-murid Tuhan Yesus, para nubuat itu digenapkan dalam satu kepribadian ini yang harus menyelesaikan kesempurnaan rencana Allah pada akhir zaman. Saudara dan saya berpakaian matahari, bulan, dan bintang, bagaimana tidak sakti? Jubah Gadut Koco itu sakti banget. Jubahnya jubah apa dalam pewayangan? Hah? Jubah apa? Ontok Kusumo, Brojo Musti. Wah. Kotangnya kotang Ontok Kusumo. Dia bisa terbang. Dipukul, wah. Pendek kata sakti, itu wayang, bayangan. Terus berpakaian jubah matahari, bulan, dan bintang. Mari dibaca, ya. Ia sedang mengandung dan Dalam keluhan dan penderitaannya, ya. beda kelahirkan dia berteriak sakit. Nah, yang dilahirkan itu siapa? Nabi Musa, gembala Israel sudah. Tuhan Yesus dilahirkan 2000 tahun yang lalu kurang lebih, menggembalakan umat manusia menjadi juru selamat penebus dosa. Sudah tertebus semuanya. Mempelai pun siap. Sekarang kok ada mempelai perempuan lagi, terpilih nanti dari bangsa Israel, seorang darah Israel, entah suku Yehuda atau suku apa, Alkitab belum mengatakan, tetapi sepanjang zaman tokoh-tokoh itu diambil dari suku Yehuda dan Lewi. Amran, Musa itu anaknya siapa? Amran. Amran itu suku Lewi. Sedangkan Yesus itu lahir dari suku Yehuda. Nah, dari suku Yehuda. Lanjut dibaca. Maka Tampaklah satu tanda yang lain di langit, nah, satu saat ada tampak tanda lain di langit, ya. Lihatlah, seekor naga merah panjang yang besar, ya, terus, berkepala 7 dan bertanduk 10. ya, terus. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, dikatakan berkepala 7, tanduknya 10.
Dikaitkan dengan Daniel. Kepala 7 itu menunjukkan ikatan kekuatan dengan 7 aliran, 7 golongan. Kalau 7 golongan jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, Tiatira mengglobal, menyatu dengan Tuhan Yesus sebagai kepalanya, menaklukkan diri sendiri, mempelai perempuan, ya, wanita Tuhan. Maka naga tua yang berkepala 7 itu nanti kompromi dengan mempelai perempuan sundal Babil. Gereja yang representatif 7 itu sempurna dalam pemberhalaan, dalam ikatan ilah-ilah zaman, sempurna dalam kekejian, bergabung dengan itu disebut mempelai perempuan. Tapi yang pada akhirnya nanti dicampakkan oleh munculnya 10 tanduk. Wahyu 17 kemarin dikatakan dimakan, dibakar, nggak puas, diinjak-injak, nggak puas, akhirnya dimusnahkan. Ya, bersamaan itu terjadilah satu hal yang dahsyat, peperangan Harmagedon, pra-Harmagedon, Wahyu pasal 18. 1 jam gereja sundal Babil itu dihancurkan lebur. Setelah itu Antikris merangkul 10 tanduk. Itu naga tua itu, ya. Mari lanjut dibaca. Nah, sepertiga bintang-bintang ini nanti para hamba-hamba Tuhan. Kenapa terseret? Karena tidak masuk di dalam garis orbit, garis gravitasi yang ditetapkan Allah. Dia beredar-edar semaunya sendiri, tidak masuk pembangunan tubuh Kristus. Bintang ini juga menunjuk para malaikat yang jatuh, yang meninggalkan hierarki dan tahbisannya. Ya, semakin membuat jagat ini kacau balau. Terus lanjut. Ya, terus untuk menelan anaknya. Anaknya itu huruf apa? Huruf besar. Berarti dia bukan malaikat, bukan manusia. Kalau cuma malaikat, tidak mungkin, kecuali penyebutan nama. Ini penyebutan secara umum, anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkan anaknya, terus maka seorang anak laki-laki huruf besar. Terus, nah perhatikan, seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan. Perhatikan ini rahasia ini. Jadi anak laki-laki dengan tugas menggembalakan segala bangsa dengan apa? Dengan gada besi. Nah, ini dicatat betul. Apakah ini Tuhan Yesus yang tidak pernah mati? Karena dia sudah dilahirkan. Kok bisa loh? Sudah masuk ke rahimnya Maria, Firman dan Roh. Loh, Tuhan itu menggenapkan rencananya bisa saja. Sebab kalau Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu jadi manten, ironis dengan firman yang disampaikan bahwa mempelai itu haruslah orang yang hidup sampai Tuhan datang. Yesus anak manusia pun harus hidup sampai Tuhan datang. Nah, supaya Yesus itu hidup sampai Tuhan datang dan menggenapkan janjinya, maka Yesus yang sudah mati di kayu salib itu harus kembali ke dunia untuk melaksanakan tugas akhirnya, yaitu meminang mempelainya dalam keadaan sebagai Allah yang tidak pernah mati. Sekalipun dulu pernah mati menebus dosa, menggembalakan. Sekarang siapa yang dikandung anak manusia ini? Terus lanjut dibaca. Anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Terus perempuan itu lari kepada gurun di mana telah disediakan suatu tempat di tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, coba bayangkan kisah selanjutnya. Setelah itu naik ke surga anak itu, naga itu sudah tidak boleh turun naik ke surga lagi. Sudah baca itu Wahyu pasal 7 ya, sampai ayat 12. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 12. Surga itu dibersihkan. Dulu Lucifer naik turun masuk ke Dewan Musyawarah itu seluntar-seluntur seenaknya sendiri. Zakaria sudah dibawa naik
menghadap Dewan Musyawarah Tuhan untuk mendapatkan petunjuk pewahyuan tentang pembangunan Bait Allah, dikejar, dituduh. Zakaria ini jahat, Zakaria ini sesat. Kenapa ceritanya? Alkitab tidak menuliskan, tetapi kitab-kitab pendukung Alkitab menuliskan Zakaria itu menikah mixer dengan orang kafir sebagai imam, karena memang dia dari pembuangan asalnya, besar dalam pembuangan. Nah, dosa itu tidak pernah diselesaikan, menjadi cacat celah seumur hidup ketika dia naik ke Dewan Musyawarah. Iblis mengejar, orang yang belum diganti pesalinnya kok masuk ke hadapan hadirat Allah. Malaikat menghardik, diam kamu Lucifer. Allah yang memanggil dia seperti mengambil sebuah puntung dari nyala api, telah memberikan pesalin. Zakaria diganti, dibasuh dosanya, kehidupan masa lalunya, aibnya diampuni. Iblis terkatut, naik turun ke surga, menuduh, mencobai Ayub. Tapi sekarang tangkap, buanting ke bumi, kepalanya nyaris pecah. Wahyu pasal 13 mengatakan, ya, kekalahnya iblis, wah, begitu tahu dirinya dicampakkan ke bumi, ngamuk luar biasa. Karena itu bersukacitalah, hei kerajaan surga dan semua kamu sekalian yang tinggal di dalamnya. Celakalah kamu, hei bumi dan laut, karena iblis telah turun ke atasmu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, anak ini naik ke surga, surga dibersihkan. Kemudian setelah itu masa antikris, gereja masuk padang belantara, dunia dilanda masa antikris ini. Begitu mempelai perempuan itu menyingkir di satu tempat di padang belantara ini, dalam garis itu di sini tempatnya, ya. 3,5 tahun di mana dunia dilanda antikris, ya. 3,5 tahun tubuh Kristus yang esa ini, ada tulisan ini, tubuh Kristus yang esa dilindungi, diungsikan di padang belantara, seperti itu buat Yesaya 35 itu, ya, selama 3,5 tahun. Setelah gereja lari, anak itu duduk di tahta, iblis dicampakkan bumi, diacak oleh iblis. Puncak kejahatan, puncak kenajisan, puncak kebengisan di sini, ya. 3,5 tahun kemudian, 3,5 tahun kemudian, anak laki-laki itu turun ke bumi, turun ke bumi pada saat kedatangannya yang kedua. Setelah tiupan sangkakala ke-7, pencurahan Bokor ke-7, meterai ke-7, dia turun ke bumi. Sekarang turun sebagai apa? Menggenapkan Matius pasal 25. Dia datang sebagai mempelai pria, menjemput darah bijaksana sebagai mempelai wanitanya. Dia datang sebagai Tuhan atas sekalian Tuhan, majikan yang minta pertanggungjawaban pada hamba-hambanya yang telah dipercaya talenta. Seberapa hamba-hamba itu menghargai, ya, anugerah itu, mengembangkan talentanya. Yang ketiga, dia datang sebagai raja, adalah gembala yang menuntut pertanggungjawaban dari domba-domba gembalaannya, kambing dan domba, diadili. Kedatangannya sama dalam Wahyu pasal 19. Mari dibaca Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6. Ini kedatangannya sebagai mempelai pria untuk mempelai wanitanya, ya. Dibaca, ya, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 mulai. Ya, terus. Lalu aku mendengar seperti suara hiburan besar orang banyak. Ya, terus. Seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya. Ya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa, Ya. telah menjadi raja. Nah, yang diurapi menjadi raja. Ingat nubuat Daniel pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Sabat yang ke-70 itu kesalahan dihapuskan, ya toh, kefasikan ditiadakan, keadilan yang kekal ditegakkan, mengurapi Yesus menjadi raja dan mempelai. Ya, terus. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Ya, terus. Dan memuliakan Dia. Karena Hari perkawinan anak domba telah tiba. nah, jadi mempelainya sudah siap. Nanti sudah baca itu sampai ayat 10. Wahyu pasal 6 ayat Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10. Sekarang lanjutkan dibaca, ganti. Ya. Ganti dibaca. Siapa yang mau membaca? Yang keras mari dibaca. Pak siapa? Pak Agung sudah. Mbak siapa?
Mbak Santi sudah, Pak Yerimot sudah, Pak Dayat sudah. Mari, siapa namanya? Mbak Dewi. Ya, kamu. Dewi Kacamata. Dewika. Ya, mari dibaca Wahyu 19 ayat yang ke-11 mulai. Perhatikan ini ya. Firman Allah. Yang keras. Firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Nah, sesungguhnya ada seekor kuda putih turun dari surga dan ia Dan ia menungganginya bersama yang setia dan yang benar. menungganginya bernama. Yang setia dan yang Nah, benar. saya catat. Ia yang menungganginya. Ini aja, ini aja. Ia yang menungganginya. Ya. Ya. Perhatikan dari sini. Dari sini ya, dari sini. Anak laki-laki itu duduk di tahta Allah. Dia akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. 3,5 tahun kemudian turun ke bumi. Turun ke bumi. Ya, sebagai satu mempelai pria. Bagi mempelai wanitanya. Yang kedua, ya, si gembala dengan gada besi tadi namanya yang setia. Terus apa lagi? Yang benar. Terus lanjut dibaca. Ia menghakimi Ya. dan berperang dengan adil. Terus Dan matanya bagaikan nyala api. matanya bagian nyala api, bandingkan dengan Wahyu pasal 1 tadi, ayat 9 tadi. Terus Dan di atas kepalanya Ya. terdapat banyak mahkota. nah, terdapat banyak mahkota. Terus Dan padanya ada tertulis suatu nama ada satu nama. yang tidak diketahui seorang pun. Ya. Ia sendiri. Ya, nama rahasia. Yang tahu cuman siapa? Mempelai wanitanya. Namanya ini siapa? Masih rahasia. Terus selain nama rahasia, lanjut. Dan ia memakai jubah Ya. yang telah dicelup dalam darah. Yang telah dicelup dengan darah. Terus Dan namanya ialah Firman Allah. nah, namanya siapa? Firman Allah. Terus Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. ya, terus Mereka menunggang kuda putih. ya. Dan memakai kain lenan halus Ya, yang terus? bersih. Ya, terus. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Nah, baca itu Wahyu pasal 1 nanti. Dari mulutnya keluar sebelah pedang tajam. Terus Yang akan memukul segala bangsa. yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka Nah, dengan gada besi. gembala dengan apa? Gada besi. Si penunggang kuda putih yang turun dari surga tadi. Gembala yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Siapa dia? Anak laki-laki yang dilahirkan mempelai perempuan yang duduk di surga, di tahta Allah. Dibaca, diulangi. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Coba dibaca yang keras. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dibaca yang keras. Pak, siapa namanya? Pak Hari. Mari, yang keras. Wahyu pasal 12 ayat 6. Ya. Perempuan itu lari Ya. ke padang gurun, Ya, terus di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, ya, supaya ia dipelihara di situ Ya. 1260 hari lamanya. 1260 hari lamanya. Perhatikan. Berarti itu 3,5 tahun masa antikris. Tetapi anak laki-laki tadi selama 3,5 tahun dia naik ke surga. Surga dibersihkan. Baca ayat yang kelima. Ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Terus yang akan mengembalakan semua bangsa dengan nah, gada besi. nanti di sini tuh, posisinya di sini. Daniel 9 ayat 20. Anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Terus lanjut. Tiba-tiba anaknya itu dirampas Ya. dan dibawa lari kepada Allah Ya. dan taktanya. Nah, sekarang siapa malaikat yang berani duduk di tahta Allah? Mikael, Jibril, Kerubium, Serapim, malaikat sang surya. 7 guru berani duduk di tahta Allah. Siapa yang berani duduk?
Yesus, dia anak laki-laki. Jelas tidak? Bahwa mempelai kita yang datang nanti menjemput mempelai wanitanya adalah mempelai yang tidak mati setelah proses 3,5 tahun ini. Sang anak dengan penggembalaan gada besi itu adalah mempelai pria yang akan menjemput mempelai wanitanya. Namanya yang setia dan yang benar. Dan satu nama yang masih rahasia, itu nanti baru terungkap ketika pernikahan terjadi. Dia baru tahu nama suamiku yang sesungguhnya siapa. Tapi sekarang cukup, namaku adalah firman Allah. Aku adalah gembala dengan gada besi. Amin. Itulah mempelai kita. Ini harus, ini Alkitab itu harus digenapi. Nah sekarang, ya setelah firman itu turun ke bumi, ya pada jubahnya terus lanjut dibaca tadi ayat berapa tadi, Mbak Dewi tadi? Wahyu pasal 19 tadi sampai ayat berapa? Sampai 15. Ayat 15, mari. Dan dari mulutnya Ya, terus? keluarlah sebilah pedang tajam Ya, terus? yang akan memukul segala bangsa, Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. ia akan, Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, ya terus? yaitu kegeraman murka Allah. Nah ternyata gada besi itu adalah amok, kegeraman murka. Kenapa murka? Kenapa murka? Karena dunia sudah menolak Roh Kudus, menolak pengorbanannya, menolak kasihnya Allah Bapa. Sudah dihukum dengan 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor. Mereka itu tidak bertobat, malah menghujat. Coba nanti dibaca. Setelah sangkakala dicurahkan, setelah bokor dicurahkan, mereka itu tidak bertobat, malah menghujat Allah, menghujat namanya. Itu terus. Makanya penggelan gada besi itu dilakukan. Terus ayat yang 16 dibaca. Nah ini nama yang ke-6 ini, mari dibaca. Dan Ya. pada jubahnya Pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja Raja segala Raja. dan Tuan di atas segala Nah, Tuan. jelas tidak? Hah? Raja segala Raja dan Tuan segala Tuan. Siapa ini? Yesus yang mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Tapi dia adalah Allah yang konsekuen, maha konsisten. Dia tidak mungkin menginjak-injak firman-Nya bahwa yang mati itu bukan mempelai. Maka dia datang dalam keadaan hidup sempurna dan kekal dengan penghukuman dan penghargaan. Penghargaan kepada tubuhnya menjadi mempelainya. Hukumannya lewat gada besi terhadap orang yang menolak. Dia tidak mati selamanya. Paham saudara? Paham? Nah, jadi Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus tidak mati. Amin. Kematiannya di kayu salib itu untuk kita. Setelah karya itu selesai, dia harus jadi mempelai. Dia harus menyempurnakan rencananya. Dan mempelai itu adalah orang, manusia, makhluk Allah yang hidup selama-lamanya, yang tidak pernah mengalami kematian. Maka dia datang dikandung seorang darah, dilahirkan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 itu. Setelah lahir, dia tidak dipelihara di Nazaret lagi seperti Yesus yang lemah 2000 tahun lalu. Dia tidak lagi dibesarkan, dibawa lari ke Mesir, tidak, tapi dia langsung dibawa ke tahta Allah, duduk di tahtanya. Begitu dia duduk di tahtanya, iblis dicampakkan ke bumi. Tidak boleh keluyuran, tidak boleh kurang ajar di surga. 3,5 tahun kemudian dia turun, ya, akan menggembalakan semua gada dengan besi. Namanya firman Allah, namanya yang setia, yang benar. Namanya adalah rahasia. Namanya firman Allah, gembala dengan gada besi, raja di atas segala raja, dan tuan atas segala tuan. Inilah kedahsyatan rahasia kitab Wahyu. Saudara, ini tidak pernah terpikirkan. Dengarkan, di seluruh pelosok muka bumi, berita ini hanya baru saudara yang menerima. Amin? Amin? Tidak ada hamba Tuhan senior, tidak Billy Graham, tidak Oral Roberts, tidak T.L. Osborne, tidak Young Ilkuk, bahkan tidak David Choyonggi. Catat, ini baru saudara. Rahasia ini saya ungkapkan pada saudara. Nah, Yesus yang akan datang kedua kali nanti adalah Yesus yang tidak pernah mati. Ketika Yesus mati, itu adalah karya keselamatannya untuk menebus dosa, menjadi anak domba sembelihan. Harus itu. Tapi setelah selesai, gerejanya terwujud,
Maka gereja yang terwujud itu datang akan dinikahi. Yang menikahi bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang dilahirkan dan kembali ke surga, duduk di tahtanya, datang sebagai firman, sebagai raja, Tuhan atas kalian Tuhan, menikahi jemaatnya dan menghukum semua orang yang menentang kehendaknya. Paham saudara? Paham? Nah, selanjutnya tindakannya ini perang Harmagedon. Realisasi perang Harmagedon. Wahyu pasal yang ke-19 dibaca mulai ayat 17. Ganti yang baca. Wahyu pasal, ya mari dibaca sebelahnya siapa? Sebelahnya Mbak Dewi itu. Ya? Ya, Onita itu siapa? Ya, boleh, mari. Yang keras ya. Orang Dayak membaca. Wahyu pasal 19, bintang serta nabinya dikalahkan. Nah, terus? 11, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hambanya, baik yang kecil maupun yang besar. Terus? Dan aku melihat Coba sebentar. Kalau saya memerintahkan hamba Tuhan itu membaca 5 pasal, beralasan tidak? Pantaskah seorang mahasiswa pasca sarjana membaca pusakanya, kitab sucinya, dikedak-geduk, koma dilanggar, titik diinjak-injak, tanda tanya dirobohkan, tanda pentung dipentungi, nanti akhirnya sing moco dipentungi. Memalukan enggak? Saya tidak mempermalukan saudara, tidak. Sengaja saya ucapan itu tidak mempermalukan saudara, hanya mirang-mirang nih saudara, supaya saudara izin gitu. Masa mahasiswa pasca sarjana membaca seperti itu, berketak-berketuk seperti itu? Coba, bisa dipertanggungjawabkan tidak? Kan memalukan sekali. Ya ganti. Ya, ini penting ini. Mari dibaca, diganti. Ayat 17 tadi diganti. Depannya saja, depannya. Mari, Mbak Edi. Ya. Mulai ayat 17. Ya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Ya. Katanya, Terus? marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, Ya. perjamuan yang besar. Ayat 18. Supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, Ya, dan terus? daging semua penunggangnya, Terus? dan daging semua orang, Ya. baik yang merdeka maupun hamba, Terus? baik yang kecil maupun yang besar. Nah, ayat 19, baca. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Nah, ini persiapan perang besar ini dituliskan dalam Wahyu pasal 18 ketika Bokor itu mulai dicurahkan. Terbuka jalan kekuatan konsentrasi di lembah Megiddo. Dituliskan di sana, siap. Makanya peperangannya disebut perang Harmagedon. Ya. Peperangan yang terakhir, perang dunia kelima. Kenapa 5? Karena Yesus yang mati dengan 5 luka telah ditolak. Dunia akan disiksa dengan 5 peperangan. Luka di kedua telapak tangan, luka di kedua telapak kaki, bilur di seluruh pinggung, mahkota duri di kepala, dan lambung kiri yang dilubangi. 5 luka yang mengantar Tuhan mati di kayu salib, ditolak, dilecehkan. Lanjut dibaca ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Nah, binatang antikris dan nabi palsu langsung ditangkap. Peperangan itu terjadi. Yesus sebagai kepala dan gereja di dalam tubuhnya, tubuh kemuliaan yang sudah menyatu, menginjak kepala ular itu. Kejadian pasal 3 ayat
15 di sini terrealisasi. Firman itu tergenapi, kepala ular diinjak. Antikris dan nabi palsu ditangkap tanpa pengadilan karena kejahatan klimaks, langsung masukkan neraka. Mari dilanjutkan. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Terus, Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. ya terus, Dan yang telah menyembah patungnya. ya terus. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, ini Gehenna, neraka kekal. Antikris tidak usah diadili aras putih, langsung. Terus, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut, penunggang kuda itu. ya terus, Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. penunggang kuda itu Tuhan Yesus. Ya, yang membunuh mereka melalui kaki tangannya. Kaki tangannya siapa? Tubuhnya malaikat surya 7 guru dan malaikat yang kuat yang tampak pada matahari terbit itu. Malaikat sang surya diberi komando, mempersiapkan 7 guru diberi komando mempersiapkan 70 penatua. Terjadilah kesiagaan, menginjak, menangkap. Jadi antikris, nabi palsu, naga tua itu nanti yang menangkap itu, yang meremukkan itu bagian tubuh Kristus, kaki Kristus meremukkan, Kristus kepalanya. Dengan catatan 1 Korintus pasal 15, kita harus menaklukkan diri kepada dia yang menjadi kepala, dan dia menaklukkan diri kepada Bapaknya. Bapa dan anak satu, Bapa dan anak menyatu dengan kita satu dengan dia, iblis dikalahkan. Inilah kemenangan yang dahsyat. Kalau kita rukun, kalau kita bersatu, kalau kita tidak terpecah belah, kalau kita memahami makna kesatuan, demi kerukunan kita harus berkorban habis-habisan, all out habis-habisan. Nah, ini kitab Wahyu inilah yang harus kamu beritakan kepada suku, bahasa, kaum, bangsa. Ini untayan mutiara yang luar biasa. Kalau nanti saudara bisa menyampaikan di dalam satu seminar, dalam satu kegerakan, ingat, jangan tinggi hati, jangan sombong. Kita hanya hamba-hamba yang mendapat kasih setia Tuhan. Jangan mengklaim saya mendapat wahyu ini tanggal sekian, tanggal sekian. Kenyataannya saudara menerima dari saya menerima dari Tuhan. Ini hierarki namanya. Amin. Amin, saudaraku. Jadi saudara jangan sampai nanti menjadi besar hati, tinggi hati, jadi sombong, jatuh, malah kita menjadi sama dengan mereka. Suku, bahasa, kaum, bangsa di muka bumi itu menantikan berita ini. Mereka itu mencintai berita ini karena belum ada yang menyentuh mereka, belum ada yang. Kenyataannya NTT setelah sudah sentuh, terjadi kegerakan besar. Papua sudah sentuh, mulai dari Papua Barat, ya, Papua Timur, Jayapura, Sentani sampai Manokwari, Sorong yang paling barat, menerima, meminta. Kita melakukan pelayanan-pelayanan besar-besaran di sana. Tinggal menunggu waktunya Tuhan. Saudara siap diutus? Siap? Kasih setia Tuhan. Kita ini lemah, kita ini tidak berdaya, kita ini nul putul. Kalau Tuhan mau pakai, itu rahmat Allah. Oleh sebab itu, dekati Allah, taklukkan dirimu, biarkan bejanamu yang kosong diisi oleh kekayaan hikmat makrifatnya, lipat gandakan urapanmu, supaya pada saat kita menerima pertolongan dan kasih setianya, betul-betul kita merasakan betapa dahsyatnya dia, dan kita mau melayani dia apapun yang dia inginkan, karena kita tuh ditolong pada saat lemah, pada saat kita nyaris binasa. Kita berhutang budi yang tidak taranya. Sekalipun kita memberikan apapun yang kita bisa berikan, tidak cukup membalas kasihnya Allah. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, silahkan. Ya, Pak Willy. Yang lainnya kenapa tidak bertanya? Ya, sejak tadi. Mari. Wahyu 3 ayat 12, nama yang lain yang diberikan. Bagaimana? Wahyu 3 ayat 12, Uh-huh. nama lain yang diberikan kepada jemaat kekasihnya itu Philadelphia. Disebutkan, aku akan berikan nama yang lain padamu. Apa ada hubungannya Romo dengan Nama lain yang diberikan kepada jemaat Philadelphia? Oh ya, betul. Jadi nama lain itu adalah, kalau dalam bahasa sekarang, marga. Kalau misalkan seorang bermarga, pria Tambunan, nanti menikah dengan wanita Jawa, bermarga Raharjo misalkan, maka dia harus melebur menjadi apa? Tambunan juga. Anak-anaknya harus Tambunan semua. Jadi istri itu mengikuti mempelainya, kan begitu, ya toh?
Nah, nama lain yang masih rahasia itu memang nama Yesus yang nantinya hanya diungkapkan ketika kita sudah di padang belantara saja. Bagaimana kita memanggil dia dengan panggilan yang paling akrab, saya belum tahu itu. Jangan tanya itu karena dikatakan rahasia. Memang upaya kita memiliki rahasia itu, tapi ada hal yang tentunya batasan-batasan tertentu di mana manusia tidak mencapai di sana. Sehingga kita tidak gigi mongso istilahnya. Ya toh? Paham Pak Willy ya? Itu ada kaitannya. Jadi mempelai wanitanya punya nama. Namanya apa? Ya nama suaminya. Ya toh? Kalau misalkan orang Tionghoa marganya marga Liong, ya, nanti menikah dengan seorang wanita, tentunya ibu ini juga misalkan namanya Susi siapa? Susi Liong. Ya toh, Susi Liong. Sama. Ya toh. Kalau orang Jawa bermarga Hardoyo misalkan, Kemat Hardoyo. Nanti menikah dengan orang lain Chinese apa Iwan apa. Marganya juga misalkan namanya apa? Namanya misalkan Luciana misalkan, ya Luciana Hardoyo, ya toh, tidak mungkin nama bapaknya sendiri ditampilkan, ya toh, betul tidak, ya toh, jadi itu nama rahasia. Terus gimana, Pak? Ya, yang anu dulu belakang. Nah, tadi kita sudah membaca Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Bahasanya tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari ke Allah dan ketatannya. Betul. Kalau kita perhatikan kata dirampas dan betul. Dibawa lari itu kan pasif anak itu. Pasif. Betul. Nah, pertanyaannya siapa yang membawa lari? Yang merampas. Nah, siapa yang merampas? Apakah itu malaikat sang surya? Oh bukan. Bukan malaikat sang surya tidak membawa Yesus lari ke surga. Itu yang jelas yang merampas itu kekuatan yang maha tinggi. Amin. Kekuatan Allah sendiri yang tersembunyi karena dia ada. Sekalipun Yesus itu di sini, tapi di Surabaya ada, di Jakarta ada. Itu namanya Allah yang maha ada. Keberadaannya meliputi semua ciptaannya. Dirampas karena dia memang baru lahir. Ya toh, kalau dia lari ke tahtanya, melarikan diri berarti upaya sendiri. Kalau dirampas itu pasif berarti ada satu kekuatan. Tetapi kekuatan ini positif. Kenapa? Membawa dia ke tahta Allah, kepada posisinya, berarti ini ya kekuatan ilahi pasti. Ya toh? Ya siapa? Ya dirinya sendiri. Ya toh? Tapi karena berkomunikasi dengan manusia, ya harus disusun dalam tata bahasa. Tidak mungkin di situ aku melayu dewek nang tahtaku. Ya, gimana Pak Timot? Yang apa? Ya. Zakaria. Imam itu loh, imam siapa? Yosua, imam besar yang itu kan di pembuangan dia. Iya Yosua, dituliskan dalam kitab Nabi Zakaria. Ketika anak itu lahir umur 3,5 tahun langsung dia jadi mempelai, nanti wujudnya 3,5 tahun jadi mempelai itu apa wujudnya dewasa atau? Nah tadi dibaca tadi naik kuda putih itu. Dari mulutnya seperti Wahyu pasal 1 keluar sebelah bidang. Dia membawa gada besi abot banget ya, mesti gede. Nah saya bayar 3,5 tahun gue gada besi. Dolanan itu. Allah, namanya Allah itu jangankan kok sekian tahun, sepersekian detik pun dia sudah mau wujud, ya toh. Buktinya begitu lahir dia dengan kekuatannya sendiri dia berangkat ke tahtanya. Betul kan? Jadi dia mau wujud. Kemarin ingat enggak saya terangkan? Janin itu seorang perempuan, dia dinyatakan hamil. Indung telur itu sekian ribu indung telur dibuahi oleh laki-laki yang normal, memiliki kesehatan normal itu pada saat ejakulasi. Sudah dewasa semua ya, saya bicara ini. Satu ejakulasi itu menyemburkan minimal 40.000 juta sel. Itu masih lemah. Stabilnya itu 60 sampai 80 juta sel. Ya. Dari sekian juta itu sel yang masuk menembus ovarium ke indung telur cuma 1 sel. Begitu ini masuk, netes terbuai. Roh Allah langsung dituang. Ini sudah makhluk. Sudah makhluk.
Kalau nanti misalkan karena ibu itu keguguran karena gagal mengkondisikan rahimnya terpelihara dan lain-lain, umur 1 minggu saja dia sudah jadi anak guguran. Tergantung, kalau dia gugurnya itu saat ibunya itu dalam kondisi rohani fix, dia selamat. Tetapi kalau ibunya sedang dalam kondisi rohani yang hancur-hancuran, katakan sedang nervus, sedang marah, sedang jengkel, sedang hidup dalam dosa, anak itu menjadi anak guguran. Nah, pada saat mereka itu di Hades atau di Firdaus, dia bukan merupakan gumpalan darah kuntak-kuntak di Firdaus begitu, dia sudah mawujud, sudah seperti orang-orang dewasa yang penuh kemuliaan di Firdaus itu. Kemarin saya terangkan toh, ya toh, itu dalam Dewan Musyawarah Tuhan itu begitu. Kalau kita diizinkan bertemu dengan bertemu dengan golongan lapisan orang-orang di Firdaus itu seperti itu. Nah sama, anak ini baru lahir seret, dia sudah ada kekuatan untuk mendorong dirinya di bawah. Jelas bukan malaikat sang surya. Siapa malaikat sang surya? Itu ditulis huruf kecil malaikat sang surya itu, ya toh. Tapi ini ditulis huruf besar anak itu. Dia sudah mendorong dirinya duduk di tahtanya di surga. Begitu sampai di surga, tidak menunggu 3,5 tahun, iblis dicampakkan. Nah, memang dia Allah, dia maha bisa, dia maha tahu, dia tidak terbatas, gerakannya tidak dibatasi apapun. Jadi dia datang dalam kesempurnaan sebagai raja, mempelai pria, dan majikan yang akan menuntut balas atas setiap lawan-lawannya yang telah melecehkannya. Gada besi itu adalah geram murkanya. Siapa yang berat begitu kalau bukan Tuhan Yesus? Suruh mikir 1000 kali. Siapa anak laki-laki itu? Nabi Musa? Elia? Wah, mati Nabi Musa. Ya toh? Malaikat sang surya nggak bisa. Malaikat sang surya itu jadi pengiringnya. 7 guru jadi pengiringnya. Itu nanti kan setelah perjamuan malam kawin anak domba Allah, turun toh penunggang kuda putih, turun memukul bumi dengan perang Harmagedon. Itu nanti terjadinya di sini. Wahyu pasal 19 itu. Setelah itu masuk kerajaan 1000 tahun damai. Begitu Pak Timotius. Jadi dalam tubuh kesempurnaan, ya. Apa Mbak Edi? Ini Romo, saya hanya mau minta penjelasan saja. Oh iya, enggak apa-apa. Masa apa itu antikris itu ya, atau masa si perusak itu kan 3,5 masa, Iya. atau 1260 Betul. hari atau 42 bulan. Betul. Dan itu pun pernah diberitakan kepada Daniel yang kemarin diberitakan. Iya, Daniel pasal 7 ayat 25 ya. Terus di sini yang di Daniel 12 ini ayat yang ke-11 itu dikatakan sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1200 dan 90. Iya. Itu pertanyaan cerdik itu. Dan tidak saya jawab sekarang. 1260 ditambah 93. Saudara tahu, setelah perang Harmagedon, keadaan bumi bagaimana? Bau busuk, bangkai, kematian, darah, binatang. Betul tidak? Sebelum bumi ditempati mempelainya perlu ditata tidak? Perlu dibersihkan tidak? Orang yang mengungsi dari Merapi ketika ke pengungsian, dan dia akan kembali ke lokasi rumahnya, pemerintah larang. Ini pemerintah loh ini, disemprot dengan disinfektan. Karena membersihkan apa? Kuman-kuman dari bangkai-bangkai sapi yang kena terbakar, belum dikubur, sapinya belum dikubur, masih terjengkang di sana-sana. Semprot itu, setelah disemprot, lah sapi-sapi itu baru dikubur, dibersihkan. Setelah dikuburkan, debu-debu dibersihkan, baru mereka pulang. Nah, jadi selisih waktu itu adalah selisih di mana terjadi pembersihan bumi sebelum nanti mempelainya masuk membangun yang disebut kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Oleh sebab itu dikatakan dalam Daniel pasal 12, 1260 ditambah 90 hari. Paham ya? Ini belum pernah saya sampaikan memang, karena itu saya anggap sesuatu yang nanti ya. Mari, gimana Mbak Eli? Ini dari Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-13. Wahyu 11 ayat 13 gimana? Tadi ada beberapa kalimat yang pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat Ya. dan 1/10 bagian dari
Ya. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Ya. Dan orang-orang lain sangat ketakutan. Nah, Lalu? ada kalimat lalu memuliakanlah Allah yang Ya. di surga. Yang saya mau tanyakan, mereka yang memuliakan Allah pada saat posisi tersebut, Ya. mereka selamat. Ya, saya beritahu, itu semuanya angka-angka bukan harfiah. Huruf itu mematikan. 1/10 kota yang dihantam gempa bumi itu juga bukan harfiah. Ya. Sementara 7.000, angka 7.000 yang mati itu juga bukan angka harfiah. Karena itu nanti menunjuk saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang mati bangkit, yang masih hidup diubahkan. Ya. Orang-orang yang memuliakan Allah adalah orang-orang di padang belantara. Itu sudah dituliskan dalam Wahyu pasal 1. Lihat, dia datang di awan-awan. Dan semua orang yang menikam akan menangis, menyesali diri yang pernah menikam Yesus. Sementara kita memuliakan Allah karena memang itu hari pernikahan anak domba Allah. Makanya tadi saya katakan Wahyu pasal 11 itu kronologi peristiwa masa antikristus, tetapi itu masih dalam bentuk nubuat yang samar sampai kedatangannya yang kedua sini. Dan itu diceritakan masih di sini sebelum gereja masuk kemana? Ke pengungsian. Kemudian ya, meterai itu adalah meterai ke-6, rentetan meterai ke-6, di mana terjadi gonjang-ganjing. Jadi secara simbolis memang nanti saat meterai ke-6 itu akan terjadi musibah malapetaka yang luar biasa. Dilanjutkan meterai ke-7, sangkakala ke-7, maksud saya sangkakala ke-6. Sangkakala ke-6 itu terjadi peperangan yang dahsyat, yang luar biasa. Banyak memakan korban. Bukan hanya 7.000, tapi sepertiga penduduk bumi. Nah, sedangkan ini adalah kronologi kisah yang akan dihadapi di sini. Ceritanya di sini saat sangkakala ke-6 ditiup. Mereka dididik, diajar, diberitahu nanti pengungsian tanggal sekian-sekian. Ya, kronologinya di dalam antikris itu nanti begini. Itu dari sisi negatifnya, Saudara, Wahyu pasal 11 itu. Nanti sisi positifnya masa antikris itu akan diulangi, diceritakan Wahyu pasal 14. Besok saya akan tunjukkan pada saudara. Ya. Sekarang sudah sore. Jadi itu angka-angka itu adalah angka-angka itu. Jadi yang bersuka cita menyambut ini adalah mempelainya dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sementara semua suku, bahasa, kaum bangsa Wahyu pasal 19 tadi gemetar karena mereka menghadapi murka Allah yang dahsyat saat kedatangannya. Begitu. Ada lainnya? Ya. Tentang kerajaan Salomo. Ya. Jadi setelah kerajaan Salomo pecah menjadi dua, dan kan ada terbagi dua kerajaan. Ya. 10 suku sama 2 suku. Nah, kemerdekaan yang ada di Palestina. Tentang kegerakan kuda. Ya. Terus? Yang ada di Palestina sekarang kan terdiri dari 2 suku. Ya. Yang jadi pertanyaan waktu gerak kuda putih nanti yang dijangkau itu apa hanya 2 suku, terus kalau yang 10 suku yang terhilang itu gimana? Loh, saya sudah sampaikan berkali-kali gerakan kuda putih itu keliling jagat. Israel yang di tanah Palestina 2 suku. Tetapi yang di seluruh bumi, di Inggris, di Amerika, di Eropa, di Afrika itu 10 suku tersebar. Sejak tahun 722 sebelum Masehi sampai sekarang belum kembali. Yang kembali itu baru 2 suku disebut orang Yahudi. Itu perpaduan Yehuda dan Benyamin. Dulu 10 suku. 2 suku yang berpusat kerajaannya di Yerusalem. Ya, yang dipimpin oleh siapa? Rehabeam, anaknya Salomo. Sedangkan 10 suku dipimpin Yerobeam. Pusatnya di Samaria. Itu tahun 722 dihancurkan. Sampai sekarang tercerai-berai. Jadi waktu 9 bulan di sini nanti, ya di sini, kita nanti menjangkau suku, bahasa, kaum, bangsa di muka bumi. Israel yang tercerai-berai itu. Paham? Fokusnya di tanah Palestina 2 suku. Jadi tidak hanya ke sana, tapi keliling jagat. Ya. Yang campuran berarti? Ya sama, Israel hitam campuran itu keturunan Salomo dengan Ratu Ethiopia, itu Israel hitam. Berarti andai kata ada perkawinan ekser itu tetap penjangkauannya sewaktu. Ya tetap. Tergantung darahnya nanti, darah bapaknya atau mana. Kalau yang Israelnya itu yang perempuan ya sudah terikut kepada sukunya. Karena
Yang kuat itu adalah gen. Gen itu sel pria yang membuahi itu. Begitu? Ya, Pak Agung. Laki-laki ketiga. Pak, sing banter Mas Agung. Kenapa disebut anak laki-laki ketiga? Ya, karena anaknya Allah 3. Kamu itu sudah tak terangkan anak laki-laki pertama yang dicatat Alkitab. Itu siapa? Nabi Musa. Anak laki-laki yang kedua, Musa itu gembala Israel. Anak laki-laki kedua itu Tuhan Yesus, gembala umat manusia. Anak laki-laki ketiga itu gembala gada besi. Ya, Mas Agung ya. Jadi anak laki-laki ketiga. Jadi tidak termasuk misalkan lahirnya Ruben, Simeon, Lewi dicatat loh, tidak. Ini yang poin-poin dalam kitab itu yang punya sejarah gede gitu loh. Ya toh, gembala. Kasusnya itu sama. Musa lahir ditungguin Firaun mau dibunuh loh. Semua anak laki-laki yang sehat mau dibunuh sampai dibuang ke sungai supaya menyamarkan. Ya toh, nasib kalau hidup ya nasib. Berarti pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus lahir ditungguin siapa? Ular naga. Herodes mau dibunuh. Anak laki-laki ketiga lahir ditungguin naga tuh. Sama. Ya, Mas Agung ya. Ya, begitu. Penting itu. Terus ada lagi? Ya, Mbak Elisa. Ini Romo saya mau tanya tentang pembukaan meterai 7 meterai. Ya. Penipuan 7 sangkakala dan Pembukaan 7 meterai, penipuan 7 sangkakala, terus? pencurahan 7 kokor. Ya. Apakah ini sudah mutlak sesuai dengan 7 guru itu? Oh iya. Jelas itu. Kalau pembukaan meterai Itu 7 guru. ya 7 guru, maksudnya itu sudah sesuai dengan karakternya masing-masing. Iya, betul. Meterai ke Iya. 1 Heeh. oleh Kalau nggak percaya nanti kuncinya kamu minta tanya. Pak, kue guru itu kunci mau apa? Nanti kuncinya itu mengarah ke sana enggak gitu. kalau yang kemarin yang tentang pembukaan meterai saya mengerti, tapi penipuan sangkakala dan Sama itu urutannya 1 2 3 4 5 6 7. Cuma bedanya coba dihapus di sini. Dihapus. Ada perbedaan sedikit. Nomornya saja tetapi sama. Hapus Pak Rina. Kegerakan kuda putih itu semua guru bersama-sama. Karena kegerakan kuda putih itu kan menjangkau apa Israel, menangani Israel itu kerjasama 7 guru bersama-sama. Siapa yang datang dari timur itu dipimpin malaikat sang surga itu bersama-sama. Tapi setelah itu, tapi yang paling dominan bekerja di dalam meterai ke-1 itu adalah malaikat sang surya dan guru ke-1. Namanya saja penyalur aspirasi. Jadi mulut bicara guru ke-1 ya. Ini meterai 1 ya, meterai 2, meterai 3, meterai 4, meterai ke-5, meterai ke-6, ini meterai ke-7. Nah, meterai ke-1 ini bersama-sama 7 guru dengan malaikat sang surya. Ini kuda merah. Ini guru dari mana? Eropa. Berarti ini guru keberapa ini? 5. Ini kuda apa? Hitam. Ini guru dari mana ini? Cina. Guru keberapa? Nah, ini kuda kelabu. Saya lebih suka menyebut kelabu ya. Ini guru dari Amerika. Guru ke-7. Sedangkan ini guru ke-2. Ini guru ke-3. Ini guru ke-4. Ya. Paham? Nanti sangkakala juga begitu. Sangkakalanya sudah urut S1 ya, S2 itu guru 1. Ini guru 2 ya, dan seterusnya. Bokor juga begitu. Kan di sana tidak disebutkan secara khusus tentang kuda-kudanya itu. Paham ya, Mbak Elisa ya? Cuman perbedaannya di dalam meterai itu karena sudah disebutkan urutannya itu sesuai kudanya itu.
Itu tertulis dalam Zakaria juga tentang kuda itu. Pasal 1 sampai pasal 8 itu memuat tentang keempat kuda itu. Sudah tidak ada? Puji Tuhan. Selamat sore. Nanti malam kita bertemu di sini. Ya, sekitar jam berapa, Saudara? Jam 7 ya.